Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Diamsyah akan menjelaskan materi akuntansi dasar tentang persamaan dasar akuntansi. Pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan harus sebanding dengan kewajiban atau hutang dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Selanjutnya, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi diantaranya tuh: satu, aset atau aktiva; yang kedua, hutang atau kewajiban; yang ketiga, ekuitas atau modal; yang keempat, pendapatan revenue; 5, beban expenses; 6, prepaid. Selanjutnya, aset aktiva. Aset aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pihak perusahaan sebagai akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa depan akan memanfaatkan ekonomi dari sumber harapan yang akan diperoleh perusahaan. Merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Tanpa aset, perusahaan tidak akan mampu beroperasi, sehingga aset harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan usahanya. Aset terbagi dua. Yang pertama, aset lancar, dan yang kedua adalah aset tetap. Aset lancar adalah harta kekayaan perusahaan yang diperkirakan akan berubah menjadi uang dalam kurun waktu dari 1 tahun sejak disusun laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian, aset tetap berwujud atau tidak berwujud. Harta kekayaan perusahaan yang dimiliki dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan tersebut. Contoh aset ada aset lancar, aset tidak lancar, dan aset lancar. Aset lancar diantaranya kas surat-surat berharga, piutang usaha, cadangan kerugian, piutang wesel tagihan piutang, karyawan piutang, perlengkapan, persediaan barang, biaya dibayar dibuka. Aset tidak lancar meliputi aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap berwujud tanah, gedung akum, penyusutan gedung kendaraan akum, penyusutan kendaraan, mesin akun, penyusutan dan penyusutan peralatan. Selanjutnya, aset tidak tetap berwujud hak paten, akumulasi, amortisasi hak paten, goodwill, akumulasi, amortisasi, goodwill, hak cipta akuntansi, amortisasi hak cipta, merek dagang, akumulasi, amortisasi merek dagang, lisensi, dan akumulasi amortisasi lisensi. Liabilitas atau utang kewajiban adalah perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang jasa di masa depan akibat transaksi di masa lalu. Tanggung jawab perusahaan yang akan terjadi pada saat ini dan yang timbul dari sebuah peristiwa di masa lalu, dan proses penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Liabilitas atau kewajiban dalam neraca menunjukkan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh berbagai aset yang dimilikinya berasal dari pinjaman pihak lain untuk di luar perusahaan. Ada jenis-jenis hutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, utang jangka pendek, dan yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka pendek
yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurun satu periode akuntansi atau 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Yang kedua tuh utang jangka panjang, utang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun sejak disusunnya laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya contoh kewajiban. Contoh kewajiban lancar dan contoh kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban lancar diantaranya utang usaha, wesel, bayar utang, bank utang, sewa utang, gaji utang, biaya penghasilan diterima di muka, utang pajak. Kewajiban jangka panjang meliputi utang bank jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua utang obligasi agio. Terus yang terakhir obligasi utang hipotek. Selanjutnya ekuitas modal. Ekuitas modal adalah sisa dari kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban atau hak residu atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Salah satu sumber dana perusahaan yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dan laba usaha yang diperoleh ekuitas yang dimiliki sebuah entitas umumnya terdiri dari yang pertama modal pribadi, yang kedua pripe, yang ketiga modal, yang keempat saham atau perusahaan PT, yang kelima laba ditahan, yang keenam agio saham atau perusahaan PT, yang terakhir disago saham. Selanjutnya penghasilan pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan atau pendapatan biasanya akan menyebabkan kenaikan aset, aliran yang akan masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban perusahaan sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan dan pembuatan barang, jasa atau aktivitas yang lainnya dan yang juga merupakan kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Jenis pendapatan yang dimiliki perusahaan akan sangat ditentukan oleh bidang usaha yang digeluti perusahaan tersebut. Pendapatan berasal dari penjualan barang dagang, pembelian jasa, penyewaan properti, dan pemberian pinjaman uang. Sumber-sumber pendapatan yang umum adalah penjualan honor jasa, komisi bunga, dividen, royalti, dan sewa. Terus di sini ada contoh pendapatan. Pendapatan usaha, contohnya tuh penjualan retur, penjual potongan, dan penjualan. Yang kedua tuh pendapatan non operasi, meliputi pendapatan bunga laba, penjualan aset, laba penjualan surat berharga, pendapatan, dan lainnya. Terus yang terakhir beban. Beban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan atau arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada penyerahan atau pembuatan barang, jasa atau juga melakukan aktivitas lainnya juga merupakan kegiatan utama yang dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan. Beban usaha yang dikeluarkan dalam satu periode akan dipertemukan ditandingkan dengan pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam periode yang sama untuk menentukan laba atau rugi periodik. Contoh beban atau biayanya biaya operasi atau usaha, beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban reparasi dan pemeliharaan, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan mesin, beban penyusutan peralatan, beban air, beban listrik, telepon, terus beban perlengkapan, beban angkut, penjualan, beban iklan kerugian, piutang, dan lain-lain. Terus biaya non operasi meliputi beban
bunga rugi, terus penjualan aset tetap, terus penjualan surat berharga. Selanjutnya PRIPE. PRIPE adalah pengambilan aset dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.